Bagaimana sih dampak ekonomi dari MBG? Kita lihat ada semacam tinjauan empiris yang dilakukan oleh lembaga internasional, World Food Program dan juga Rockefeller, di mana setiap $1 investasi terhadap makan bergizi gratis itu akan menghasilkan keuntungan ekonomi antara 5 sampai 35 US dollar. Ini berasal dari beberapa variabel sekaligus. Yang pertama adalah tingkat partisipasi sekolah yang meningkat, tingkat dropout yang turun, nilai-nilai anak sekolah yang meningkat, sehingga ini akan mampu mendorong mereka untuk lebih berkualitas di masa depannya. Dan pada akhirnya ketika mereka dari SD, SMP, SMA, dan masuk perguruan tinggi yang baik, itu akan memberikan positive signaling effect kepada job market. Dan pada akhirnya income mereka di jangka panjang juga akan meningkat. Ini ada keuntungan-keuntungan ekonomi yang dihitung oleh lembaga tersebut. Cross country analysis. Tapi bagaimana untuk kasus Indonesia? Beberapa waktu yang lalu, Research Institute of Socio-Economic Development melakukan beberapa kajian-kajian ekonomi. Salah satunya adalah survei terhadap MBG ini selama setahun pelaksanaan. Ternyata dari orang tua yang disurvei, 36% ya menyatakan terjadi perubahan pola pengeluaran, di mana sekarang mereka bisa mengalokasikan anggaran yang seharusnya digunakan untuk makan siang anak-anaknya, tapi digunakan untuk sektor yang lain, misalnya untuk beli buku, beli alat tulis, dan kemudian ada kebutuhan kesehatan. Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata di jangka pendek juga ada keuntungan-keuntungan ekonomi. Salah satunya adalah mengurangi beban terutama dari middle class. Berikutnya juga kalau kita lihat dari sisi makro, ternyata angka pertumbuhan di sektor pertanian tumbuh lumayan tinggi di tahun 2025, 5,33% dibandingkan dengan tahun 2024 yang cuma 0,68% dan 2023 yang 1,3%. Kenapa? Karena ternyata adanya MBG itu meningkatkan demand terhadap produk-produk di sektor pertanian, sehingga investasi di sektor pertanian juga meningkat. Nah, ini adalah beberapa keuntungan-keuntungan yang bisa kita lihat, tidak hanya di jangka pendek, tapi jangka menengah dan panjang. Sehingga pada akhirnya kita akan melihat yang terjadi adalah pembangunan Indonesia, di mana manusia dan bangunan-bangunannya, infrastruktur itu semua dibangun untuk kepentingan masyarakat, supaya masyarakatnya berdaya.